Ya, silakan Saudara Adnan, pertanyaannya apa? Itu Thank terkait you, dengan Taupa. judulnya tembak Yesus Kristus yang Sang Pencipta. Iya. Di dalam agama Kristen itu yang menciptakan Yesus, yang menciptakan manusia itu siapa, dan alam semestanya gitu siapa? Ini Tuhan Yesus Kristus, itu sudah ada di judulnya ya, Yesus Kristus Sang Pencipta. Kan Jadi Tuhan sudah selalu dibuat menciptakan segala Ada sesuatu dalilnya, termasuk manusia. ada dalilnya Tuhan Yesus Kristus Sang Pencipta. Oke, Yohanes 1 ayat 3 Bang. Saya bacakan ya. Yohanes 1 ayat 3. Iya. Oke. Abang udah kali kedua ini naik ya? Iya, kedua. Iya. Saya ingat wajah Abang. Yohanes 1 ayat Pertanyaan 3 saya ya. kemarin udah bisa dijawab, Itu di tapi nggak usah lah. Untuk Yohanes 1 ayat 3 Bang ya. segala sesuatu Oke. diberikan oleh Dia, dan Dia tanpa Dia Iya. tidak ada satu pun yang telah jadi. Dia itu siapa? Ya. Ya, ke Abang baca dari ayat 1-nya, dia itu adalah Tuhan Yesus Bang. Berarti bukan Ya. Allah Bapa ya? Bukan Allah Bapa yang menciptakan manusia. Tuhan Yesus itulah Allah Bapa itu sendiri Bang. Tuhan kami satu Bang. Nah, soalnya saya baca di di Ibrani sebentar. Di Ibrani mana Bang? Bentar loh. Kayaknya Abang banyak tahu firman Tuhan kami ya. Suka baca firman Tuhan Bro? Enggak. Saya baca dikit-dikit, Suka. Bang. Iya. Kalau saran saya sebelum membaca firman Tuhan supaya Abang dapat pewahyuan kebenaran Bang, panggil nama Yesus Itu juga dulu Bang. di Ibrani 1 bagi 1 ayat 2 gitu ya. Kemana tuh? Ibrani 1, Dibagi 1 Ibrani ayat 2 gitu 1 ya. 1 dikurangi ayat 2. 1. Apa itu? Ayat 1 dan 2 gitu ya. Ya. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Oke. Itu bahwa Setelah Allah pada zaman Bapa dahulu, menciptakan dunia melalui ya. Yesus. Itu kontradiksi menurut saya, Bang, itu. Menurut Abang, karena Abang kan Islam Ya, Bang. ya, Abang kan makanya bukan Kristen kan Bang? Iya, makanya dijelaskan jadi gini, kayak Bang, gimana dengar. itu kan mana Iya, yang dengar ya, sementara Yesus belum ada kan, itu kan bersama melalui Yesus katanya. Yesus saat itu belum ada maksudnya, Bang. Gitu. Betul nggak? Jadi Bang, saya baca Coba dijelaskan dulu kayak ya, gimana brother ya. maksudnya tuh, Bang. Oke. Allah Setelah pada menciptakan zaman dunia dahulu Allah melalui Yesus katanya. Abang diam dulu Bang, biar saya baca Bambang. Oke. Gimana sih? Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oke. Nah, yang Abang tanyakan apa Bang? Itu kan yang menciptakan, menyatakan bahwa Allah Bapa menciptakan dunia melalui Yesus katanya di situ. Iya. Jadi Tuhan Yesus itu kan Bang Allah itu sendiri Bang. Ya. Allah itu sendiri. Bukan ada di situ. Iya, bukan. Jadi Bang gini dia Bang ya. Makna kata Bapa, kata anak di sini Bang adalah sebuah gelar atau jabatan, bukan pribadi atau nama Bang. Berarti bukan Tuhan, ya, Bang? gelar itu kayak gimana maksudnya, Bang? Bentar. Ya elah, ya udah Bang, nggak apa-apa saya jelasin ya Bang. Gelar, bedakan antara gelar dengan nama. Jadi Bang, gelar itu misalnya kayak saya Bang, saya living, ya. Bapak Ezekiel adalah living. Jadi profesi jabatan saya Bang, Bapak, itu gelar. Ya Bang. Nah, nama saya Living Smile, gitu dia Bang. Ya. Jadi bedakan antara nama atau pribadi dengan gelar. Ya, Presiden kita Prabowo Subianto. Jadi Prabowo Subianto adalah nama, Presiden di situ adalah gelar. Jadi demikian dengan makna kata Bapa dan anak di sini adalah gelar, Bang. Bukan pribadi. Berarti bukan kalau Yesus oknum gelar, dan bukan kalau nama. Gelar, Diam bukan, dulu, bukan Bang. Tuhan, Bang, gitu Abang maksudnya. diam dulu. Bang, Abang diam dulu. Abang dengarkan. Kalau Abang mau bertanya supaya Abang tahu, Abang catat kalau Abang mau catat ya. Nah, nanti kecuali gini Bang, kalau saya nanti bertanya tentang Quran Abang, baru Abang yang jawab, ya. Oke, persiapkan dirimu.
Oke, jadi Bang, di sini kenapa? Jadi nama Tuhan kami itu Bang, namanya adalah YHWH, Yod He Vav He. Ya. Oke Bang, sesuai dalam Yesaya 42 ayat 8. Pada saat Tuhan kami ini Bang menciptakan dunia dan segala isinya, menjadi sumber segala yang ada, sesuai dalam Kejadian 1 ayat 2 sampai 31, maka dia disebut Bapa. Karena Tuhan kami inilah yang menciptakan bumi dan segala isinya, bukan Tuhan-Tuhan yang lain, tapi Tuhan Yesus kami, Yod He Vav He itu sendiri. Nah, karena cintanya yang begitu besar akan manusia Bang, Tuhan kami yang satu-satunya ini turun ke dunia, berkenosis Bang. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Di original teksnya bahasa Yunani disebut kenosis. Di bahasa Indonesia disebut mengecilkan diri atau merendahkan diri. Makanya dia disebut anak. Ya Bang. Jadi bukan ada pribadi yang lain yang diutus, bukan, tetapi Tuhan itu sendiri. Ya Bang. Gitu dia abangku. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu sendirilah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Makanya pada saat dia turun ke dunia ini, namanya disebut Yesua Hamasia. Artinya apa? Diambil dari namanya yang kudus, yaitu Yod He Vav He Sua, atau Yasa, yang berarti Yod He Vav He yang menyelamatkan. Sesuai dalam Yesaya 43 ayat 11. Gitu dia Bang. Ya. Jangan berangan-angan Bang. Oke namanya terus kalau memang Oke ya. Kalau memang Sudah Bang, namanya Bang Yesus, gini Yesus Bang, Tuhan atau Yahweh, Bang, sudah. kenapa diutus gitu Bang? Iya, karena gini Bang, kenapa disebut diutus? Karena ada konsekuensinya. Tuhan kami ini Bang, Tuhan yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Kalau misalnya dia tidak dikatakan diutus Bang, maka konsekuensinya pada saat Tuhan itu ya berkenosis datang di dunia ini, lahir di Bethlehem, kalau dia tidak katakan diutus, berarti di sorga kosong. Berarti tidak ada yang melingkupi semesta. Ya, enggak Bang. Makanya Tuhan Yesus berkata, Bapa mengutus aku, ya Bang, supaya orang-orang mengerti. Supaya kita mengerti bahwa pada saat tubuhnya yang berkenosis itu Bang, lahir di Bethlehem, Efrata, tetapi bukan berarti di sorga kosong. No, rohnya yang omnipresent ya dan maha besar tetap melingkupi semesta dan bertahta di kerajaan sorga. Ya, jadi tidak ada kekosongan kekuasaan. Itu makanya disebut Bapa mengutus aku. Oke. Seperti Kalau itu dia sudah Bang ya. Yang Itu supaya mengutus dipahami. berarti, yang namanya diutus berarti ada dua variabel Bang, dua orang itu. Gitu. Kan itu contohnya aku nih Bang, nah mungkin aku mengutus diriku Oke, sendiri Bang gitu. Adnan. Ya memang nggak Abang mungkin kan karena sudah kamu dua manusia. pertanyaan Mana kita bisa jawab, manusia mengutus Bang. dirinya sendiri? Sudah dua pertanyaan. Masa kamu samakan manusia dengan Tuhan Yesus? Ya nggak mungkin lah. Ketika kamu ada di Jakarta, Yesus, ya bisa kau nggak bisa. Makanya dengar, kamu nggak bisa mengutus dirimu sendiri. Contohnya gini, ya ketika kamu ada di Jakarta, besok kamu mau ke Medan. Besok ketika kamu di Medan, ya kamu di Medan, tubuhmu atau rohmu nggak ada di Jakarta. Karena apa? Kamu manusia terbatas. Kalau Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir. Ketika dia datang dari sorga, walaupun Tuhan Yesus ada di bumi, Betul. roh keilahiannya tetap ada di sorga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan. Itulah kenapa Tuhan menyatakan, aku datang dari Amen. Bapa dan keluar dari Amen. Bapa. Ngerti? Ya, seperti saudaraku. God bless you. Sudah. Ya. Keluar dan datang dari Bapa bukan seperti roh kita manusia ini, karena rohnya Adam juga keluar dari Bapa, ya kan? Ketika Bapa mengembuskan nafas kehidupan ke hidung Adam, kan ada yang keluar dari Tuhan toh. Jadi apakah seperti itu roh Tuhan? So enggak saudaraku, beda. Artinya Tuhan Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Allah yang maha besar. Wow, haleluya, haleluya.